Welcome in my channel. Gua Ryan Sultoni balik lagi ya. Buat yang request pertanyaan-pertanyaan, langsung aja di video ini tanpa gue editing, tanpa juga gue cutting. Oke, lengkap beserta komen-komentar dari kalian bisa gue langsung jawab di sini. Gue jadi nggak pakai kamera karena kamera gue lagi rusak. Dan beberapa akhir-akhir ini yang sering disebut-sebut sama orang kenapa gue bisa vakum ataupun apa, kendalanya apa. Jadi langsung gue jelasin di sini beberapa faktor ya, mulai dari cedera ataupun berat badan gue juga naik, dan gue juga nggak bisa menentukan apakah beratnya naik karena lemak ataupun otot. Mungkin bisa keduanya, karena dari gue asupan protein itu sudah tercukupi semenjak gue bulking ya. Dan ada yang bilang kalau gue semakin tebal atau semakin besar ya, karena emang bener gue lagi program bulking pada bulan-bulan kemarin, dan sekarang bulan ini gue stop karena ya berbeda lah gitu kan. Oke, jadi buat kalian di sini tolong dengarkan dan simak baik-baik. Gue bukan hanya bercerita tapi tentang solusi dan juga edukasi buat kalian yang baru mulai di dunia street workout ataupun fitness, terutama buat kalian yang rajin banget. Jadi di sini bukan hanya sekedar atlet ataupun orang yang melakukan hobi. Orang yang biasa pun bisa kena cedera karena aktivitas yang kurang adaptasi ya, ataupun dari kalian itu yang benar-benar kaget sama aktivitas yang nggak biasa dilakuin lah. Jadi gue bener-bener bingung kenapa gue tuh punya cedera di tahun 2019 bulan Agustus. Itu tepatnya gue pas lagi kompetisi di ada para di gym itu. Jadi waktu itu lagi ada kompetisi perform battle, gue kena di bagian shoulder ya. Gue nggak tahu waktu itu emang bener itu sakit di shoulder. Jadi gue nggak tahu banget persis, gue nggak tahu tiba-tiba sakit di bagian shoulder itu setelah gue perform ngelakuin gerakan one arm front lever gitu. Walaupun memang masih bad form ya, tapi setidaknya itu gerakan yang eksplosif. Eksplosif itu gerakan yang nggak pernah gue lakuin. Dari gerakan eksplosif biasanya, gerakan eksplosif yang gue lakuin itu adalah gerakan eksplosif dari chin up ke one arm gitu, jadi dari dua tangan gitu langsung ke one arm front lever. Nah, dari sini gue juga bingung ya, kenapa gue bisa seperti itu, sedangkan yang lain pun ataupun atlet luar gue juga mantau nggak banyak yang cedera, tapi ada juga yang cedera, mulai dari atlet calisthenics ataupun gimnas. Dan emang akhir-akhir ini yang gue lihat beberapa komentar dari kalian untuk menceritakan kronologi dari cedera gue, yaitu seperti itu ceritanya. Mungkin setelah gue dapet cedera itu, gue itu agak libur waktu itu, cuma libur beberapa hari gue, tapi tetap gue lakuin. Gimana ya, kesalahan-kesalahan itu faktor-faktornya seperti itu. Yang pertama, tolong disimak baik-baik. Pertama itu kenapa gue bisa dapet cedera seperti itu, kurangnya pemanasan, kurangnya aktivasi dan persiapan shoulder, bicep ataupun arm muscle di bagian armnya, dan back juga ngaruh gitu. Jadi buat kalian jangan lupa pemanasan dan juga aktivasi sebelum kalian mulai workout latihan. Walaupun emang workoutnya tuh ringan, cuma pull up aja. Emang sebagian besar orang-orang nggak ada yang tahu ya, belum ada yang ngerasain. Lu harusnya inilah, lu harusnya ini, coba lu jangan gini, lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Banyak kayak itu yang keluar ke kuping gue tuh, banyak yang kayak gitu. Gue tahu lu tuh ngasih solusi tapi bukan kayak gitu, sedangkan gue pun ngalaminnya udah lama gitu, bukan 1 hari 3 hari, bukan seminggu 2 bulan gitu, bukan 6 bulan juga. Itu udah hampir 2 tahun, udah 2 tahun lebih bahkan kan, dari Agustus 2019 sampai sekarang pun belum sembuh. Dari 2 minggu rehab sebelumnya, banyak orang yang nyariin gue sempet juga pamit waktu itu. Gue pamit mengundurkan diri sementara
hanya untuk konten. Jadi kalau misalkan gue on konten, gue nggak mungkin kontennya itu cuman joget-joget lah, apa nyanyi-nyanyi, itu nggak mungkin gue. Jadi gue ada konten edukasinya, ada gerakan workout. Kan dalam 2 minggu rehab itu rest total ya, bener-bener total rest. Gue itu ya nggak ngelakuin apa-apa, workout pun sedikit 1% pun enggak. Jadi sebaik mana mungkin gue harus yang namanya beradaptasi pada hal itu, sedangkan gue juga beradaptasi bertahun-tahun. Oke. Nah yang kedua itu kenapa gue bisa menyebabkan cedera ya, kena cedera. Nah yang kedua itu gue kurang istirahat pada saat itu. Yang pertama pemanasan, kurangnya pemanasan. Terus yang kedua gue jarang istirahat. Jadi ya efek insomnia. Dan pas lagi rehabnya 2 minggu kemarin atau 3 minggu lebih ya, itu gue atur jam tidur gue, bener-bener gue atur jam tidur gue atur makan, semuanya gue terapin pola hidup sehat ya, semuanya gue terapin. Tapi ya kita kan mencari pengalaman ya kan. Terus pada saat rehab nih, jadi gue nyiapin 6 hari. Gue nyiapin 6 hari tuh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi gue ini hari pertama sampai hari ketiga ini gue message gini-gini ya kan, message sampai ini. Gue nggak tahu masalahnya apa. Jadi gue liat di YouTube, gue sempet nggak ke fisioterapi karena bener-bener biayanya itu tidak menjanjikan karena cukup mahal. Dan dalam 3 hari ini gue coba sempetin rehab, apakah message apakah enak, dan juga rehab ya, rehabilitasi. Gue coba aktivasi tangan di 3 hari ini, apakah ada perubahan. Setelah 3 hari ternyata nggak ada. Oke, gue coba nih rest, bener-bener total gue diemin nih. Jadi gue diemin, bahu ini nggak sama sekali nggak bergerak ataupun apa, posisi tidur juga gue nggak tekan. Oke, nggak ada perubahan juga. Gue beli vitamin pada akhirnya. Itu vitamin udah gue beli sih, tapi dari hari pertama udah gue siapin semuanya. Vitamin, habis itu vitamin D, dan dia efeknya itu kena sama sendi ya. Terus rehab, message, kompres, habis itu rest, rehab, semuanya ini udah gue terapin. 6 jalan ini udah gue terapin, tapi bener-bener hasilnya nggak ada. Dan bener-bener bahu gue itu nggak ada yang namanya recovery ataupun fixing ya, nggak ada sama sekali, 0%. nggak ada perubahannya. Nah gue juga bingung, walaupun gue bingung, kalian pasti juga bingung itu apakah cuma nyeri otot. Kalau emang orang yang nggak ngerasa jadi gue ya, kalau gue sebutin cedera gue ada banyak. 1 nih, 2, 3 belakang leher, back biasanya sih, cuman kadang-kadang ankle bawah kaki dua-duanya. Itu ankle tuh sama juga udah lama, tapi ya masih bisa lari lah gue, tapi nggak seperti sebelumnya ya, namanya orang aktif ya seperti itu ya kan, resikonya pun pasti ada. Dari hal itu gue mempelajari bahwa pentingnya faktor-faktor yang harus dijauhi. Yang ketiga, dari pertama gue kurang pemanasan, kedua gue kurang istirahat yang cukup, dan akhirnya gue sudah memperbaiki semuanya. Yang ketiga, gue itu kurang protein, kurang kalori juga. Gue juga nggak tahu ya, sama kurang vitamin, kurang serat. Ya pokoknya makan gue berantakan dah pokoknya. Badan gue makanya gue nggak pernah bagus badan gue seperti orang-orang yang lain, atlet yang lain. Gue pengen bagus seperti dia gitu. Sempat gue naikin kan dari 56 kilo, sekarang udah nyentuh 67. Pada saat itu 68 pas gue lagi bulking. Oke, lagi berat nih. Itu di minggu sebelum rehab gue tuh udah basic, udah di load tuh udah basic banget. Terus akhirnya gue balikin skill gue sampai gue bisa dapat plans full plans lah ya kan. Gue dapat full plans,
Gua ulik terus sampai gua upgrade ke press gitu kan, full press. Kalau kalian tahu gerakannya pasti kalian tahu ya. Terus full press, terus gua setin, pada akhirnya gue set weight di main power lift di akhir gitu, main lifting lah. Dengan beban yang minimal ya 10 kilo. Itu dips, bener-bener bahu itu pada saat itu emang gua lagi setin. Nah, pas besok-besokannya gue nyatain gue kayaknya rest aja deh gitu kan, gue rest aja sama aja gitu hasilnya ya seperti ini yang tadi gue bahas. Terus ketentuannya tuh bener-bener nggak ada jaminan gitu, dan pada akhirnya gue disarankan untuk pergi ke fisioterapi seperti tadi gue ceritain gitu, karena BJ itu juga lumayan. Oke. Setelah itu gua asupin semuanya, gua terapin ya, kalori, protein, gua sampai bulking juga sekalian, sama juga nggak ada efeknya. Terus yang keempat, gua kurang aktivasi bukan hanya pemanasan yang seperti nomor 1 tadi, tapi gua kurang aktivasi di bagian basic sebelum memulai gerakan strength ya, basic strengthnya. Jadi kayak alternatifnya gitu, gue tuh jarang, gue tuh kalau misalkan gue mau ngulik dulu, gue nggak pernah pemanasan. Jadi buat kalian kalau misalkan mau ngulik apapun ya, yang tadi tolong dengerin gue, harus pemanasan. Karena kalau nggak pemanasan ya terjadinya seperti gue ini gitu. Karena efeknya nggak langsung sehari 2 hari, mungkin bisa 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian gitu. Gue tuh mulai workout itu dari tahun 2018 setelah gue lulus sekolah ya kan. Setelah lulus sekolah gue mulainya, dan akhirnya gue belum pernah cedera, dan itu gue ngelaksanain itu setahun baru kena cedera, setahun lebih lah. Karena emang dari awal tuh gue pemanasan cuman seperti itu aja, gue nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 3 menit, jadi cuman gini terus sampai bahu udah rotate. Ya udah, gue kira worth it gitu buat ngelanjut ke set workout ataupun ke freestyle. Kalau misalkan kalian bilang itu jangan sering-sering dynamic bang, ada juga nih yang bilang lu bisa beralih ke gym. Gue nggak ngaruh, mau lu nge-gym kayak mau apa, nggak pernah ngaruh. Kalau nge-gym nggak pemanasan juga sama aja, dan sebenarnya semua sama aja ya, penyebabnya seperti itu juga ya. Dari gerakan-gerakan yang kurang adaptasi, orang-orang bisa nyangkain gue DOMS karena dia nggak ngerasain seperti apa gitu. Jadi di sini gue bukan keluhan ya, ini kan kalian kan nyuruh buat gue bahas kronologinya seperti apa, supaya kalian bisa mempelajari dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan gue yang telah gue jalani selama ini gitu. Jadi gue juga ngasih pelajaran buat kalian gitu, gue bukan lebay atau apa gitu. Kalau misalnya gue lebay ya gue nggak ada edukasinya nih gitu, nggak ada solusinya buat kalian, gue cuma cerita aja. Tapi di sini tuh gue ngasih solusi juga, gue ngasih cerita juga gitu buat pelajaran kalian gitu. Jadi gimana, gue bukan orang berpengalaman jauh gitu, jadi gue cuman merasakan aja lah gitu, gimana sih jalannya menuju tahap perkembangan menjadi orang profesional lah ya kan. Agak sulit emang, gue nggak pernah basic, tapi sekalinya basic ya itu sampai nggak adaptasi lah. Jadi gue langsung coba ke gerakan goalsnya gitu, kayak Hefesto. Gue dari negatif Hefesto tuh yang begini ya kan, yang tarik begini, itu gue dari negatif tuh gue terus cobain, dan pada akhirnya nggak ngerasain cedera apa-apa. Oke, pada saat progresif Hefesto waktu itu gue kena di bagian sini sama ini sakitnya emang dua-duanya tuh sebulan hilangnya, sebulan sampai gue nggak bisa planche itu nggak bisa, pull up aja sakit, gerakan push up juga sakit. Itu gue terapin dan akhirnya hilang. Jadi kalau misalkan udah ke bahu arahnya itu udah rentan banget buat sembuh tuh, udah susah. Ternyata yang gue lihat gue nggak kena di axial joint, nggak kena di rotator cuff, tapi ternyata gue kenal di bicep tendonitis biceps. Kenapa? Karena gue terlalu berlebihan menggunakan bicep, terlalu berat menggunakan bicep. Jadi
jangan terlalu berat juga, perhatikan otot kompon-kompon yang harus kalian latih. Bener lah, kalau latihan gym tuh sama street workout kan beda. Jadi gym itu dia lebih fokus ke komponen muscle, kalau crossfit ya dia ke cardio kompon ya, ataupun cardio lah sebenarnya, lebih ke cardio sama endurance sih. Endurance yang kalau calisthenic dia lebih fokus ke biasanya strength itu ada di push pull ya, push pull gitu. Jadi harinya bisa digabungin dengan dua gerakan dua kategori itu, bisa juga dibedain gitu. Biasanya calisthenics seperti itu. Kalau buat cedera ya, untuk yang freestyle dynamic itu yang muter-muter kayak gitu, yang atraksi itu nggak membuat cedera kecuali dia landing jatuh, celaka dong, namanya celaka. Tapi kalau misalkan kurang fleksibilitasnya kurang, mungkin shoulder pun bisa kena, dan itu juga hanya sesaat aja, bisa 3 hari aja sih biasanya, cuma nyeri biasa karena kaget ya, bisa aja dislok pun bisa karena emang kaget. Tapi kalau untuk cedera lebih ke strength move sih kalau kata gue, lebih ke statik ya, gerakan statik tuh kayak front lever planche, habis itu kayak apa sih, handstand lah apa, habis itu hepesto. Kalau gue yang gue rasain tuh emang entrada de angel seperti ini ya kan, jadi gue narik. Nah jadi kadang-kadang tuh bahu gue suka begini sendiri, jadi gue harus begini. Gue sering relax ketika kalau bangun tidur tuh, gue nggak bisa ngerasain namanya enak banget gitu. Jadi bener-bener ngerasain sulitnya buat gerak, sulitnya buat ngambil posisi enak ya. Jadi buat pelajaran kalian seperti itu aja. Tadi yang keberapa sih gue lupa. Mungkin ke selanjutnya gue itu gimana ya, gara-gara entrada de angel. Jadi pada saat nih, jadi bahu itu muternya ke sana, terus kita tarik ya kan, kita tuh nggak ada basicnya, nggak ada gerakan alternatif. Jadi harusnya kita nyobain di low bar dulu, ataupun fleksibilitas seperti ini ya kan, ataupun pakai rubber gitu kan buat rotate ke belakang gitu, kayak 120 derajat ya, bisa muter balik lah gitu, sampai bener-bener fleksibilitas lu ini 100% lah, udah aman lah, jadi rentan cedera. Kalau misalkan orang dari lahir yang udah fleksibilitasnya bagus kayak gini lah, bisa muter gini, itu dia susah dapetin power tuh, susah. Tapi gimana cara dia main sih, bisa aja. Ini pelajaran yang gue ambil ya. Terus keberapa lagi tuh gue ya, pokoknya yang harus kalian hindari itu aja sih. Jadi sering-seringin basic nih dari gue ya, sering-seringin basic, pemanasan sering-sering. Kalau nggak workout ada hari restnya juga. Pada saat itu gue juga nggak rest, gue pernah selama setahun tuh gue full, gue nggak pernah rest 1 hari pun, gue latihan terus nggak ada hari restnya. Itu nggak mempengaruhi perkembangan otot, nggak mempengaruhi progressive overload kalian, maupun progresif buat skill, maupun progresif buat muscle growth ya, maupun progresif buat kenaikan beban. Itu nggak mempengaruhi. Harusnya ada restnya buat hari recovery, fixing otot gitu. Jadi pada saat hari recovery kalian lakukan, kalian itu bisa mendapatkan perbaikan sendi, perbaikan otot yang rusak, terus bisa memperkuat jaringan sel-sel yang harusnya tuh harus lebih kuat lah gitu. Dan agak cukup sulit disimpulkan kalau kalian gak pernah merasakan. Jadi betapa beruntungnya kalian hidup di sini, ataupun bisa kenal sama gue yang bisa sharing seperti ini. Gue waktu itu belum pernah ada yang bisa sharing ke gue, jadi gue cuma tangkep oh ya aja sih. Tapi kalau kalian udah ada ya kan yang ngasih tahu kayak gini, bisa dijalanin lah gitu. Kalau kalian mau nyoba silahkan coba aja, tapi setidaknya gue udah pernah ngomong seperti ini. Pasti kesalahannya sama ya, pertama cederanya kurang, pemanasan kurang. Kalau misalkan pemanasannya, gue udah pemanasan nih bang, gue udah pemanasan tapi masih cedera nih, lu baru berapa hari? Kalau misalkan lu udah 4 bulan ya, kalau gue bisa ngitung cedera itu 4 bulan. Kalau misalkan lu lebih dari 4 bulan baru cedera,
kalau di bawah 4 bulan cuman sebulan 2 bulan 3 hari itu mah masih nyeri, itu masih nyeri ya, masih nyeri otot. Lu pakein oyo, lu pakein counter pain juga masih sembuh, lu pakai kencur juga masih sembuh. Tapi kalau ini lu harus bener-bener basic. Terus yang harus gua hadepin ini, gua harus ya seperti keadaan rehab itu, mungkin gua coba-coba ulang. Gua harus percaya pada diri gua bisa sembuh ya, dan gua harus lebih semangat lagi. Gimana ya, pada 2 tahun terakhir ini ya gue sebenarnya udah gue tahan cedera gue, cuman akhir-akhir ini ya agak lebih parah aja gitu. Yang biasanya hilang tapi kambuh, hilang kambuh. Tapi ketika pemanasan itu enak banget. Gue ketika pemanasan bahu gue udah enak banget. Nanti gue bakal ngeluarin video gue pemanasan buat kalian semua, jadi harus diamalin ya. Jadi terserah kalian mau diamalin mau enggak. Gue setidaknya udah ngasih sebuah tips buat kalian yang harus menghindari gerakan-gerakan yang buat kalian cedera. Dan mungkin ada lagi ya, kayak ya kalian itu harus percaya pada diri kalian. Kalian nggak boleh ngeremehin suatu gerakan, walaupun gerakan itu enteng menurut kalian, tapi kalian bisa aja disebabkan cedera lewat situ. Terus jangan lupa basic ya, kayak mau muscle up, pull up dulu, jangan langsung muscle up. Jadi pemanasan lah 10 menit atau lebih ya. Gue saranin pemanasan itu 20 sampai 25 menit itu bagusnya. Itu gua sih sekarang akhir-akhir ini, karena emang gue udah kena duluan gitu. Kalau misalkan kalian belum kena, pengen acuhin omongan gua, silakan lu coba aja ya. Gue pemanasan 10 menit aman gak? Ya terserah lo, tapi lu coba aja. Kalau saran dari gue 25 menit maksimal udah cukup lah gitu. Lu mau lebih, mau 4 jam juga silakan tapi nggak ada latihan lu nya gitu kan, nggak mungkin juga orang pemanasan 4 jam. Dan gue juga pengen nyoba di kompres, padahal udah sering gue kompres sih. Dan penanganan awal lah, kalau kalian ada cedera nih ya, kalian ngerasain cedera di sini, ngerasain cedera di sini di bahu, ketika baru hari pertama langsung dikompres aja, besoknya diliburin selama 2 hari lah. Terus kalian basic, itu yang harus penting, kalian basic. Jangan langsung latihan berat lagi, jangan langsung disamain setnya, tapi dibasicin. Misalkan kalian ngelakuin 30 reps, diturunin lah repetisi sampai 10 ataupun 5. Jadi dibasicin, apakah masih sakit, apakah udah sembuh gitu. Jadi kalau misalkan sugesti kalian itu baik, mungkin kedepannya bakal berkembang. Kalau misalkan sugesti nggak baik, cedera bakal nempel di situ terus gitu. Jadi harus sesuai sugesti kalian. Ketika kalian udah melakukan perbaikan, jangan pernah takut ya. Ini gue langsung kasih solusi, tolong diinget ya. Kompres ketika kalian udah merasa sakit, kompres pakai es, kompres pakai es. Terus kalau sebelum latihan sering kompres pakai es, kompres pakai air hangat. Dah dua ini lah pokoknya ya, 2 ini. Terus dipakein tapping. Kalau gue kan akhir-akhir ini gue kalau setiap mau latihan tuh gue dipakein tapping sampai hancur tuh bahu gue, sampai ada jerawat sama hitam, jadi hitam ya kayak gitu. Ini jadi gue tuh makainya bicep di sini ya, buat tendonitis ya. Jadi kayak gitu. Gue waktu itu makanya di sini, salah itu, soalnya emang gue nggak kena di bahu, gue kenanya di bicep tendonitis. Emang posisinya ada di bahu karena di dalam sini, di long head ya, ujung long head dari bicep kan ini ujungnya di dalam sini, gue kena di dalam situ. Jadi buat kalian, gue berterima kasih banget kalian udah banyak perhatian sama gue di TikTok, Instagram ataupun di YouTube. Gimana ya, semangat lah buat kalian, tapi harus sesuai set, jangan pernah berantakan. Ada hari restnya di dalam 1 minggu, ada high intensity training, ada juga yang enggak high ya, latihannya enggak high intensity. Jadi high intensity itu paling enggak seminggu sekali. Apa itu high intensity? HIIT itu apa? Itu kayak lu paling berat lah, program paling berat istilahnya dari lu sendiri gitu. Kalau orang lain kan emang punya program sendiri, tapi orang lain bakal bisa nyebut program high intensity itu kayak gini. Tapi kalau lu bisa nyiptain sendiri, lu udah pernah ngelakuin itu ya, lu anggap itu high intensity dari lu sendiri gitu. Jadi jangan pernah ragu pada progresif lu sendiri.
dan tolong didengarkan lagi baik-baik. Lu kan yang minta, lu semua yang minta gue buat ngasih tahu kronologinya seperti apa. Ini pelajaran buat semua gitu. Semoganya gue bisa comeback, dan akhirnya ini gue udah agak-agak comeback lah ya. Gue udah bingung juga, udah banyak gue ngeluarin modal gitu buat kedepannya. Gue udah bangun nih MBJ Fitness di sini, gue udah bangun, pengen ada perbaikan lagi. Gue bangun fitness, oke, nanti di video selanjutnya mungkin bisa gue review gue bangun fitness di mana. Pokoknya tepatnya gue di Jakarta Timur. Kalau misalkan kalian berlokasi di Jakarta Timur, bisa join di Instagramnya Markas Besar Joker. Gue sediain di caption karena gue nggak edit videonya. Oke, terima kasih. Gue Ryan Sultanik, pamit undur diri. Semoga didengarkan baik-baik, edukasi dari gue, tips dari gue, solusi dari gue, cerita dari gue. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys tomorrow.